Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Subati, Magister Pendidikan, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar dengan tema Diseminasi Budaya Positif. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang terlimpahkan rahmat nikmatnya, hidayah inayahnya, sehingga pada siang ini kita dapat bertemu dalam acara seminar dengan tema Diseminasi Budaya Positif. Untuk itu kita ucapkan syukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya sholat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya sebagai perakata dan pembagi acara, saya bacakan acara berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif, yang keempat penutup dan doa. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada siang ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Diucapkan terima kasih. Acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada beliaunya Bapak Dr. Andes Haji Subati MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri Sabutikum. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya berupa kesehatan kita bisa menghadiri seminar dalam rangka penyelesaian tugas dari Bapak Kasui sebagai guru penggerak. Dalam hal ini kita beri support ya agar kegiatan ini nanti menular pada teman-teman yang lain. Seminar kali ini berjudul Diseminasi Budaya Positif yang nanti insya Allah akan diuraikan oleh Bapak Kasui. Harapan kita Bapak Ibu guru nanti bisa belajar, bisa sharing dengan Bapak Kasui yang telah bertahap-tahap dan pada akhirnya di tahap untuk pengadaan seminar membagi ilmu pada kita semua. Dan semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan sampai akhir dan sampai pada penetapan besok pada saat penetapan guru. Kemudian sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita suri tauladan. Kemudian untuk menyingkat waktu, ya marilah langsung nanti dipandu, diberi materi oleh Pak Kasui. Dan harapan saya yang terakhir, moga-moga Bapak Ibu sekalian
sekalian nanti menyusul mengikuti program ya seperti dengan Pak Su ini, program guru penggerak, sehingga kita semuanya nanti punya bekal dalam mendidik anak didik kita. Sekian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang menyampaikan beberapa hal. Semoga kita bisa memaklumi dan meneladani. Bapak Ibu guru yang saya hormati, acara berikutnya yaitu penyampaian seminar dengan tema diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh Bapak Kasubag SPD. Makanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tikung, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tikung, mohon waktunya sejenak. Kita ini di sini adalah untuk berdiskusi, jadi tidak ada yang pinter di sini ya. Jadi sama-sama mencari ilmu. Jadi selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak, ini saya kan masuk angkatan ke-10. Mudah-mudahan nanti ada angkatan ke-11, 12 yang belum terdaftar atau belum daftar, silakan untuk mendaftar. Jadi kegiatannya sangat menarik. Setiap hari harus bergandengan dengan laptop. Oke, gandengan dengan laptop terus pokoknya ya, tiap hari. Kelebihannya apa? Kelebihannya nanti semakin diasah kemampuan kita dalam hal IT-nya semakin bagus. Kira-kira begitulah. Nah, itu manfaatnya dari kita mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan nanti itu bisa bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi lembaga kita, bagi Bapak Ibu guru sekalian. Ya. Oke, kita lanjut. Kita nggak usah tegang. Jadi pertama kali sebelum dimulai materi, kita harus buat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi ini kan ilmu dari saya mengikuti guru penggerak. Jadi setiap kegiatan nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Anak-anak itu kita ajak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Jadi kita buat kesepakatan ya, kesepakatan dengan anak-anak bagaimana perjalanan pembelajaran di kelas untuk saat ini. Itu nanti begitu. Jadi biar nanti kita tidak mudah marah dengan siswa. Kadang-kadang anak itu kan kalau diberi materi, anaknya ngomong dewe, kita marah. Iya tak, betul ya? Nah, marah. Murah-murah, padahal kita kan belum membuat kesepakatan dulu. Ayo nak, sekarang kita buat keyakinan kelas. Sebelum pembelajaran apa yang kita buat? Apa yang kurang, apa yang ditambah? Ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat, maka nanti kalau ada pelanggaran dari siswa kita, itu minim sekali akan terjadi. Karena mereka sudah sepakat dengan kesepakatan itu. Gitu. Nanti bisa diterapkan Bapak Ibu guru sekalian ya. Jadi untuk keyakinan kelas untuk saat ini kegiatan
diseminasi hari ini adalah kita belajar serius tapi santai dan jangan lupa bahagia. Jadi rata-rata kalau ada siswa itu di rumah sudah ada masalah ke sekolah, terus cemberut, nggak bahagia, pasti dia tidak akan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya, makanya saat ini boleh kita tersenyum, boleh, tapi jangan teriak-teriak. Ya. Kemudian yang kedua, semangat dan paham. Nanti Bapak Ibu kalau nggak paham bisa tanyakan, durasi waktu bisa diperpanjang nggak apa-apa ya. Yang penting penjenengan nanti dapat ilmu lah dari sini. Ambil positifnya dari kegiatan hari ini ya. Kemudian saling menghargai dan tepat waktu. Kalau hari ini waktunya 60 menit, kita harus menghargai juga. Harus segera diakhiri gitu ya. Kalau diperpanjang itu pun juga kita butuh kesepakatan lagi. Gimana Bapak Ibu, diperpanjang apa enggak? Jadi butuh kesepakatan lagi. Kemudian sesekali nanti kita kalau ada humor nggak apa-apa ya. Kalau jenengan kok ada yang lucu kemudian guyu yo nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke. Kemudian saling menghargai, memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Nanti kalau ada Bapak Ibu guru yang bertanya, kemudian ada yang menjawab setiap pertanyaan, itu tidak boleh ada yang meremehkan. Kita hargai apapun pendapatnya, sama dengan di kelas begitu ya. Jangan sampai ada anak jawabnya salah kemudian kita malah membulinya, nggak boleh nah, itu. Kemudian kita sebagai guru pun juga harus selalu berkata dengan sopan sesama dengan guru dan dengan anak-anak. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekarang kita akan membahas tentang budaya positif. Bukan negatif loh. Negatif kita harus hilangkan dari pikiran kita. Jadi yang kita tanamkan adalah budaya positif. Selalu berpikir positif kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa kita. Kadang-kadang apa yang terjadi? Muncul di benak kita sebagai guru yang selama ini ya Bapak Ibu, itu pikirannya kepada siswa itu adalah selalu negatif. Anak terlambat, ini kan munculnya ya. Saya sendiri juga sama ya. Munculnya negatif, ini lapo. Kenapa anak terlambat? Ini kenapa? Ya, kok hanya itu saja, anak-anak itu saja yang terlambat. Kita nggak boleh negatif sebagai guru. Kita cari sebenarnya apa masalahnya. Ya, itu namanya berpikir positif. Ya, budaya positif. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu. Menurut jenengan, nomor 1, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Setuju enggak? Kalau 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Pak Hasan? Setuju ya? Setuju. Yang lain, kira-kira setuju enggak ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Termasuk. Tidak memaksa. Setuju tapi tidak memaksa. Iya. Ya. Tapi ada ya hukuman positif ada ya. Ada. Ngaji langsung pakai speaker, gimana? Itu termasuk hukuman tapi mendidik gitu ya. Oh iya. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, nanti kita kan bebas berbicara nggak apa ya. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa enggak Bapak Ibu? Nomor 2 itu loh. Nah, setuju apa enggak? Setuju ya? Setuju. Mungkin ada yang nggak setuju. Ya, monggo. Berubah. Jadi anak itu ketika diberi hukuman tersebut itu berubahnya pada saat itu, sesaat ya. Memaksa. Mengulang kembali. Mengulang kembali.
Ya. Oke. Jadi semua jawaban itu kita tampung, kita anggap karena ada alasannya Pak Asad ya Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, ini jenengan tinggal setuju apa tidak gitu aja. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa enggak? Setuju ya? Setuju. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju ya? Nah, alasannya itu kalau dikasih penghargaan baru motivasinya meningkat. Kalau nggak dikasih Pak Asad, berarti dia nggak bisa meningkat kan? Nggak bisa ya? Iya monggo. Iya. Setelah penilaian, iya, mungkin ada pendapat lain. Monggo, yang setuju dan tidak setuju. Gak apa kita bebas ya. Sudah kan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita materinya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang kita pelajari nanti ini, kita coba ini ada kegiatan kepalan tangan. Ini ada kata penjenengan nanti dipraktekkan. Jadi misalnya begini, ada A dan B, misalnya Anda penjenengan dengan teman Anda, sobeklah secara cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala gaya. Buatlah sebuah kepala. Jadi jangan misalnya membuat tulisan coretan di kertas gitu ya, kemudian dikepal ya seperti itu. Kemudian teman Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk minta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B itu bisa membujuk, mengancam, mengeradik, merayu, menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Jadi satunya itu gaya tulisan, pokoknya tulisan itu rahasia. Kira-kira misalnya temanmu pengen roh, oh saya kok tulis itu apa? Ya betul, kepo seperti itu. Kira-kira yang membuat tulisan tadi itu apa yang akan dilakukan dan yang merasa ingin tahu, saya kepo itu bang, apa yang dilakukan? Kira-kira apa? Saya kepo apa caranya? Ingin tahu ya. Nah dia bagaimana caranya untuk melakukan ya? Dipaksa ya. Dipaksa, berarti langsung tangannya dipegang, dibuka langsung gitu ya. Itu ada yang cara seperti pemaksaan namanya, ya. Ya, kasar. Kemudian ada yang mencoba untuk apa? Merayu. Orang yang menyuap, bukan kok tak. Waktu kolom es, bukan kok aku penro. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu ada kata kalau dipraktekkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Ini nanti kita akan menuju ilmunya ya Bapak Ibu. Apakah tadi yang terjadi Bapak Ibu, hukuman itu dan penghargaan itu apakah baik untuk kita, untuk anak kita sebagai guru itu baik enggak hukuman dan penghargaan. Nah, ini paradigmanya harus kita rubah. Jadi stimulus respon menuju ke teori kontrol atau pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari kegiatan kepala tangan tadi? Yang kontrol siapa? Apakah yang megang kertas itu mengontrol? Karena saking nggak boleh, saya harus rahasiakan tulisan saya ini. Orang lain nggak boleh tahu. Nah, siapa? Kok harus buka no? Jadi tak buka no, Pak Popo wes gak rahasia.
Berarti yang kontrol itu siapa kan gitu kan? Nah itu nanti kita harus paradigmanya harus berubah. Jadi stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Apa yang kita lakukan biasanya setiap mengajar, menghadapi anak kan biasanya begitu. Pokoknya harus nurut saya. Pandangan pikiran itu kudu kan dewe. Iya betul ya. Kalau anak itu nggak sama dengan pikiran guru, berarti salah anak itu. Padahal kita harus merubah paradigma itu menjadi teori kontrol atau pilihan. Yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak itu kita pandang punya hal yang seluas-luasnya dunia itu. Ya, begitu. Jadi jangan kita sempitkan dengan pikiran kita samakan dengan kita. Jangan sampai gitu ya. Makanya kalau nggak punya ilmunya, nggak punya teori kadang-kadang ya, wah teorinya gampang, pak praktek uangnya luar biasa, ya kan? Nah, makanya kita kan mudah marah pada anak itu karena kita nggak menempatkan diri sebagai kontrol atau pilihan. Kemudian kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak itu kalau buruk dianggap salah, anak itu salah, anak itu salah terus. Ya begitu ya. Nah, biasanya kan begitu. Anak itu salah terus. Padahal anak itu atau semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa anak itu sampai nakal? Kenapa anak mau di luar kelas tidak mau masuk? Pasti dia punya tujuan. Ya kan? Pasti ada tujuan. Tapi menurut kita selama ini anak yang melanggar seperti itu dianggap melakukan kesalahan. Nah, pasti ada alasannya. Kenapa melakukan itu anak itu? Pasti ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Paradigmanya itu harus dirubah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi nanti kita biasakan anak itu berupaya untuk bisa mengontrol dirinya. Guru juga bisa mengontrol dirinya. Jangan sampai kita emosional, nggak bisa terkontrol. Seakan-akan kita ini kembali dikontrol oleh siswa. Pelajar tahu murid rono, rene. Seakan-akan ya. Sekarang coba dari teori itu kan stimulus respon, itu kan namanya stimulus respon. Seakan-akan yang ngontrol siapa? Gurunya apa siswanya? Loh iya kan? Nah, seakan-akan begitu. Orang lain itu bisa mengontrol, tapi mestinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita harus mengontrol diri. Anak itu juga diberikan ilmu untuk mengontrol diri. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Paradigmanya ini harus kita rubah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jangan sampai anak-anak itu istilahnya atau orang lain lah. Kita cukup diri kita sendiri yang kita kontrol. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi Pak Asad tadi kan dipaksa. Jadi kok boleh buka kok boleh, saya paksa. Berarti kan Pak Asad tadi itu ketika membujuk temannya itu gak berhasil. Maka jalan keluarnya adalah harus dipaksa. Nah, gitu. Nah, iya betul. Jadi itu harus dirubah, ya. Jadi harus dirubah. Merubahnya gimana? Harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru oleh persoalan asal. Bagaimana caranya? Seperti Bu Tutus tadi. Yo rayuan sih kurang, rayuannya kurang sip. Nah kan begitu. Yo apa carane? Nah anak yang ngono, anak kok gak gelem nang masjid iki apa? Gimana rayuane? Caranya kan gitu ya. Nah, itu kita rubah paradigma seperti itu ya. Nah, sekarang disiplin positif ini mungkin nggak bisa baca, coba terlalu kecil ya. Jadi teori kontrol atau teori pilihan itu ada 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kontrol diri ya Bapak Ibu ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu kenapa ya kok nakal terus? Pasti ada tujuannya. Nah, ini ada teori motivasi untuk menghindari hukuman. Ini biasanya motivasinya adalah karena ada tekanan dari pihak luar. Pas hukum, ya apa cara nggak dihukum? Dia lari kan gitu kan. Terus menghindari hukuman kan gitu. Nah, lah kok ya kok iso lari itu mah. Oh masalahnya apa? Pasti dia memiliki tujuan. Kemudian ada juga anak kalau pinter, aktif di kelas, nanti dikasih imbalan. Kok tak kayak permen, Mas ya? Tak kayak permen, kok tak kayak jajan. Nah, kan gitu. Itu adalah kenapa orang melakukan itu anak itu? Karena ada motivasi dari orang lain, dari apa? Ekstrinsi. Kemudian yang berikutnya model berpikir menang-menang, nggak boleh menang kalah. Jadi di sini tidak ada istilah kalah, kalau negatif, pokoknya positif dan menang. Guru juga menang, siswa juga menang. Jadi sama-sama menang. Jadi kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah itu ya. Jadi 5 posisi kontrol ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita akan bahas di berikutnya ya. Kemudian yang keempat, teori kontrol yang keempat adalah ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perhatikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nanti penjenengan kalau menghadapi anak kosong ini, berarti ada sesuatu hal yang tidak dimiliki anak itu di 5 ini. Wis ngono cirine tok. Tidak hanya anak kita saja lah. Kalau kita nggak merasa bahagia, kok cemberut aja, pasti 5 hal ini tidak dimiliki kita. Apa itu? Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, satu itu. Kenapa anak kok pada siang hari ada mangga diwantem ya? Kelesol, jadi bertahan hidup ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Iya, betul. Nah, yang dilakukan pasti itu ada tujuan, ya kan? Tujuannya itu untuk mempertahankan hidupnya, bertahan hidup. Kemudian penguasaan itu artinya kebutuhan dasar manusia itu betul ingin dihargai. Penguasaan itu artinya, oh saya ini bisa, gitu ya. Penguasaan artinya begitu, ingin dihargai, saya ini ada, saya itu. Jadi kalau ada anak itu kok cemburu di pojok, nah itu jangan sampai langsung tambah dibully, jangan. Berarti dia kepercayaan dirinya rendah. Itu benar perlu kita motivasi, kita bangkitkan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan dasar, termasuk bukan dasar manusia. Nah kalau ada kita sebagai manusia, sebagai anak, kalau nggak ada rasa kasih sayang, orang arek nakal, berarti ujung-ujungnya mesti diantaranya itu kurang rasa kasih sayang. Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan juga kebutuhan manusia. Ya. Nah, iya gitu ya. Nah, itu juga kebutuhan manusia. Kemudian kebebasan. Manusia juga ingin bebas. Tidak ingin diatur oleh orang lain, tidak mau dikontrol oleh orang lain. Nah kira-kira Bapak Ibu guru ini seakan-akan sebagai guru itu dikontrol oleh kepala sekolah apa tidak? Nah, kira-kira
koyok-koyok aku jam itu saya harus berangkat atau sampai di sekolah dan sampai terlambat. Itu kira-kira itu karena diawasi, dikontrol oleh bapak kepala sekolah atau memang kontrol diri kita. Nah kan gitu, tergantung orangnya ya. Makanya kita harus disiplin positifnya itu diawali dari diri sendiri, betul. Jangan sampai kita itu nggak bebas karena terkontrol orang lain. Tapi kalau kontrol diri, insya Allah itu kita punya kebebasan. Oke, baik. Nah sekarang makna disiplin, Bapak Ibu. Disiplin itu artinya sebenarnya adalah belajar. Disiplin menurut bahasa Latin adalah belajar. Jadi maknanya itu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia raih. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya betul ya, begitu ya. Jadi kecenderungan umum itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu kata disiplin. Aslinya itu disiplin itu adalah artinya belajar. Tapi saya itu ganti. Pokoknya tidak disiplin, tidak mengikuti aturan berarti tidak disiplin. Nah, gitu loh. Nah, nilai-nilai kebajikan universal nanti yang dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini urutannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi selama ini kita sudah melakukan kegiatan profil pelajar Pancasila, ada P5 dan sebagainya. Yo, nggak tahu itu ngerti apa enggak, saya nggak tahu paham apa enggak. Jadi awalnya itu dari situ. Kenapa anak kok perlu ada nilai-nilai kebajikan universal? Karena anak itu harus mencapai tujuan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Penjenengan hafal kabeh. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini sebenarnya materinya masih banyak, tapi nggak apa-apa. Sedikit-sedikit saja nanti biar dapat dimengerti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau ada ungkapan seperti itu, pertanyaan seperti itu, berarti itu adalah masuk dalam motivasi eksternal. Sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Koyo-koyo arep-arep, walah ini oleh ini, kan ngono ya. Biasanya begitu. Kalau saya akas pasti akan dapat nilai dari bapak kepala sekolah. Dikasih apa? Nilai bagus A misalnya. Itu motivasi eksternal. Tapi yang tujuan utama disiplin positif adalah nomor 3 ini Bapak Ibu, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi itu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Itu yang utama sebenarnya. Tapi selama ini yang kita praktekkan di lapangan adalah nomor 1 dan nomor 2. Iki, aku khawatir dihukum, rek, apa caranya gak dihukum? Nah, begitu kan? Berarti dia itu motivasinya melakukan sesuatu hal itu karena ada motivasi dari luar. Ya apa caranya dihargai, dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Berarti dia melakukan tindakan itu karena motivasi dari luar. Tapi kalau dari dalam diri kita sendiri, insya Allah itu yang nanti akan melekat disiplin positifnya. Nah, ini fotonya siapa ini? Fotonya siapa? Fotonya siapa? Nah, ini adalah foto Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak
pendidikan. Menurut merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Begini berarti kan Bapak Ibu. Jadi penjenengan itu kalau melakukan tugas sebagai guru atau sebagai siswa, jangan sampai ada tekanan. Kita harus merdeka, memerintah diri sendiri. Itu namanya merdeka ya Bapak Ibu ya. Ya makanya kalau ada Bapak Ibu guru yang bisa datang lebih awal ke sekolah, kalau motivasinya karena Bapak kepala sekolah, berarti dia namanya belum merdeka. Ya itu berarti belum merdeka. Walaupun mau diseneni Pak kepala sekolah, dimarahi Pak sekolah, jadi kan karena dia melakukan tindakan itu karena. Tapi kalau melakukan perbuatan itu karena memerintah diri sendiri, itu namanya merdeka. Nah, Bapak Ibu ya, makanya nanti kita terapkan itu. Nah, untuk saya pribadi, panjenengan dan nanti bisa disosialisasikan kepada anak. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Perhatikan ini ya. Tadi kita sudah diskusi arek iki nek apa? Termasuk hukuman itu baik apa enggak? Nah, kan gitu. Kalau kita baca ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penjenengan itu kalau menghukum atau mengkai penghargaan kepada anak itu sama. Ya, sama apanya? Positif apa negatif kira-kira kalau dari kalimat di sini? Kira-kira ambil apa enggak? Memberikan hukuman dan memberikan penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berarti hukuman memberi penghargaan itu bersifat sementara. Bapak Ibu ya, bersifat sementara. Sama kayak hukuman seperti Bu tadi ya, tak kayak hukuman, ya berubah pada saat itu, tidak akan berubah selamanya. Kenapa? Karena dia itu melakukan pengaruh dari orang lain, dari Bapak Ibu guru, kalau siswa, dari Bapak kepala sekolah kalau kita sebagai guru. Tik dilem rek, aku tak akas tik dilem Bapak kepala sekolah. Berarti kalau ada hal seperti itu belum merdeka. Nah, kalau dihukum oleh penghargaan, apa pengaruhnya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu artinya bisa jadi pada saat itu ketika dihukum, anak itu mungkin bisa berubah saat itu, tapi melupakan jangka pendek. Tapi jangka panjangnya, kalau anak itu misalnya kita hukum, kita beri penghargaan, itu nanti akan punya hati yang kurang baik. Pak As'ad, aku ingin mari dihukum Pak As'ad. Awas Pak As'ad, artinya anak itu. Awas Pak As'ad ini. Nah, itu akan dikenang, memori anak itu akan dikenang karena sudah memberikan hukuman. Ya. Nah, penghargaan itu artinya menghukum Bapak Ibu. Podo karo hukuman. Sampai kayak penghargaan anak itu podo karo sama halnya penjenengan memberi hukuman. Maka jangan sekali-kali wah tak kei duit tak kei upah ya akas. Lu akasnya karena diopahi, bukan karena diri sendiri. Nilai. Ya, itu berarti kan antara penghargaan dan hukuman itu sama ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, menurunkan kreativitas dan mengurangi motivasi dalam diri. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sekarang coba kita perhatikan di layar itu Bapak Ibu ya. Perhatikan di layar. Ini tindakan guru. Mari kita berdiskusi Bapak Ibu.
Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu artinya adalah dia tanggung jawab ya. Itu masuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Konsekuensi ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Masuk hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, misalnya pada saat COVID kemarin ya. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian gak apa-apa, ini nanti akan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian lanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat jawaban yang benar. Nah, ini ya. Nah, itu jawaban yang betul itu. Jadi hukuman, konsekuensi hukuman. Kenapa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kok masuk konsekuensi? Betul. Karena memang hubungannya ngukumi podo karo pelajarane. Pas menghukum kok terlambat, ayo bahasa Arab gak teko. Ayo kamu sekarang maju ke depan membaca. Nah, misalnya ada hubungannya dengan pelajarannya, itu adalah konsekuensi. Sudah hukuman, bukan hukuman. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, berarti kan gitu. Kalau penjenengan nanti menghukum yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu menyakitkan gak ono, tapi sesuatu harus terjadi. Panjangnya konsekuensi gitu, kan gitu. Tapi gak menyakitkan. Nah sampai itu area-area itu hati ini loro gitu, sama hukum hati ini loro. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini mau diperhatikan Bapak Ibu. Ya makanya kita harus hati-hati, betul. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Paling yang ikut tok gendule kemana? Tahu kali 10 menit ya, kalau dari mantok, tapi tidak menyakitkan. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kita bisa praktekkan Bapak Ibu. Yang kita hukum terus, kira-kira ada perubahan enggak? Ya dimulai terus sabar. Iya tambah dimulai terus, yoi kuat terus. Soalnya kita hukum. Nah, gitu ya. Ya. Betul. Betul, ya. Nah,
Nah, ya terima kasih Bu. Jadi kan makanya perlunya keyakinan kelas itu harus kita tumbuhkan di kelas. Jadi kalau anak itu misalnya nggak paham, hanya sepotong-potong, hanya sekilas informasi itu, anak itu akhirnya merasa itu hal bagian dari hukuman, bukan konsekuensi. Makanya kan keyakinan kelas harus kita bentuk. Apakah kita ini sudah pernah buat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Kalau peraturan kan sudah ada ditempel lalu tata tertib siswa. Nah, mereka mau cocok, tapi kita nggak pernah memberi keyakinan kepada. Nah, keyakinan antara peraturan dan keyakinan itu hampir sama tapi berbeda. Nah, nanti ada materinya. Mudah-mudahan waktunya nyampe. Oke ya. Nah, sudah dibaca. Nah, sekarang kita menuju ke apa restitusi. Nah, ini pentingnya, ini biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK biasanya. Oke, Bapak Ibu. Restitusi. Ya, betul ya. Iya, pernah enggak? Sering ya, sering. Dan kegiatan restitusi itu tidak hanya guru BK saja, tapi semua guru harus melakukan ini. Ketika siswa anak itu melakukan atau melanggar keyakinan kelas. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, selama ini kan yang melakukan ini hanya guru BK, betul ya Bu? Nah, betul. Padahal ini restitusi itu adalah tugasnya semua guru. Nah, restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka, untuk membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan ini Bapak Ibu, tadi kan ada hukuman konsekuensi, ikuti konsekuensi, tapi sekarang masih mendingan lagi, masih bagus lagi adalah restitusi. Karena apa? Karena efeknya lebih positif ke restitusi. Kalau konsekuensi itu netral, setelah melakukan itu, ya wis mari, kan gitu kan? Wis mari, nggak ada bekas sama sekali. Tapi ketika kita restitusi dari hukuman tersebut, anak itu akan berubah menjadi lebih baik. Karena mereka kita ajak untuk kolaborasi. Kenapa ya nak, kamu kok terlambat sekolah? Kenapa? Kita ajak diskusi. Kan gitu ya. Kira-kira baik enggak? Kamu melakukan hal ini benar enggak? Nah, kita beri pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Itu tugasnya BK biasa begitu ya Bu ya. Nah, kalau saya hanya mengajar saja. Nah, iya. Jadi kalau ini belajar restitusi itu guru BK-nya lebih paham. Tapi guru yang lain itu wajib melakukan ini. Biar apa? Biar kita ini seakan-akan guru itu mudah marah saja. Kalau saya ngajar itu biasanya di kelas itu gak ulang pelajaran, tapi muring-muring tok. Nah, iya kan? Ya, karena hal-hal yang di atas tadi itu belum pernah kita lakukan. Kalau sudah kita lakukan, baru terakhir kita restitusi. Anaknya kita ajak bicara. Kalau memang malu di hadapan teman-temannya, kita panggil di tempat khusus. Ketika melakukan kesalahan, biar termotivasi anak itu dan kembali ke kelompoknya dengan kekuatan tinggi. Koyo-koyo gak masalah deh. Makanya guru BK itu kan biasanya kan bisa menyimpan rahasia luar biasa. Ya gitu biasanya. Orang anak itu kalau dipanggil ke ruang BK, masalah itu jangan sampai keluar kepada anak-anak. Biar apa? Biar anak tersebut itu apa? Istilahnya itu motivasi dirinya tidak hilang. Dia bisa kembali ke komunitasnya kembali.
Nah biasanya kalau ada yang masalah dipanggil BK itu paling masalah. Nah, ada yang do kelas kalau dibully aneh-aneh, koncone, akhirnya minder kan begitu. Nah itu wah ini pekerjaan saya biasanya. Iya Mas ya. Sebagaimana terus guys. Nah itu ya. Jadi hukuman konsekuensi dan restitusi. Tidak akan saya baca semua. Nah, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu bagaimana supaya tidak mengulangi kesalahannya kembali. Nah itu mencari solusi. Itu namanya restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Anak itu nggak boleh dipaksa, kita tawar. Yo poin naik, nah, kan gitu, ini tawaran. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, biar mengaca dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan itu. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mencari solusi guna memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan itu. Pas saat dipanggil anak dijak bicara. Orang langsung ayo. Malah lari ya, nanti biasanya kalau kita malah lari. Panggil, kita ajak bicara, kita ajak kolaborasi. Kita tanyai. Kira-kira perbuatan yang kamu lakukan itu baik apa enggak? Nah, kira-kira. Nah, ini jawabannya gimana? Solusi ini, anak terlambat, sampai kok terlambat terus kenapa? Kan jawab. Nah, kira-kira baik enggak kamu terlambat? Kira-kira solusi apa yang terbaik? Misalnya kok bangunnya kesiangan. Ini yo bicara nanti gak kesingan yo apa nah. Jadi Bapak Ibu guru jangan membuat kesimpulan dulu atau solusi terlebih dahulu. Anak itu diajak kolaborasi. Kira-kira anak itu bisa menyelesaikan masalahnya apa enggak? Iya nek sing telat iku siji loro rombongan. Cewek lah. Nah, itu ya. Nah, itu restitusi Pak Teguh. Kan belum kita lakukan lah. Aku iki kok gak diulang. Satu anak 10 menit, 20 anak. Oke. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Kita ini akan belajar tentang keyakinan kelas. Tadi kan kita ajak, penjenengan saya ajak untuk acara seminar ini kita yakinkan kelas kita. Sudah ya, kita buat peraturan. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa pakai peraturan 3M kayak biar COVID itu kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau seminar? Nah, itu adalah untuk mendukung motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kembali ke keyakinan. Jadi aturan itu menumbuhkan keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian aturan-aturan. Jadi makanya Bapak Ibu sebelum mengajar itu kita buat keyakinan kelas. Gimana anak-anak nanti pembelajaran selama 2 jam ini? Nah, harus mengikuti Bapak Ibu guru ya, duduk yang baik, jangan bicara. Boleh bicara ketika bertanya dan boleh bicara ketika menjawab pertanyaan misalnya. Kemudian berbicara dengan sopan. Itu dituliskan Bapak Ibu. Lho ini papan tulis yo kena ngono. Sak durunge mulai. Orang langsung salam, langsung kayak materi dan sebagainya. Nanti kalau muncul timbul masalah di kelas, itu koyok-koyok langsung diseneni arah itu. Padahal kita belum melakukan keyakinan kelas. Anak itu belum yakin dengan kelasnya kok. Harus buat. Nah, keyakinan kelas siapa yang buat? Bukan gurunya, tapi kita ajak kolaborasi anak itu. Ayo anak-anak, keyakinan kelas kita hari ini apa? 1, tulis, papan tulis. Nah kan gitu. Nanti kalau melanggar keyakinan kelas apa konsekuensinya? Kita konsekuensinya adalah bisa begitu. Tapi kan disepakati bersama.
Disepakati, artinya ada kesepakatan itu ya Bapak Ibu. Nah itu. Denda itu termasuk hukuman atau perasaan. Nah, kalau urusan keuangan ini biasanya imbasnya kan tidak hanya siswa, tapi orang tua itu nanti akan punya efek. Tapi paling manjur itu Pak. Paling manjur. Ya. Artinya begini Bapak Ibu, kita harus menghindari namanya hukuman. Konsekuensi boleh, tapi sifatnya konsekuensi itu hanya sementara. Saat itu, memang dia itu kalau hukuman kan jelek lah, negatif lah ya. Nah, yang baik itu tadi restitusi, baik. Kalau netral konsekuensi, netral sifatnya. Nah, makanya perlu adanya keyakinan kelas itu. Peraturan kelas dibuat, anak-anak sudah tahu aturan kelasnya ditempel di dinding kelas kan sudah ada. Baru kita yakinkan dalam kelas itu. Makanya jangan saya bosan-bosannya untuk selalu membuat keyakinan kelas. Akhirnya kalau anak itu sudah melakukan keyakinan kelas, maka lingkungan menjadi positif, budaya sekolah juga akan menjadi positif. Makanya diawali dari individu siswa, ya, agar supaya punya motivasi diri tadi, tidak motivasi orang lain. Kemudian ada aturan kelas boleh, nggak apa-apa, kan perlu aturan juga perlu aturan itu. Tapi harus kita yakinkan lagi kelas itu. Ketika sudah yakin, maka lingkungan di kelas itu positif, budaya positif akan ada di lingkungan sekolah kita. Itu maksudnya begitu. Makanya gerakan ini kan harus gerakan serentak. Tidak hanya satu orang, dua orang. Makanya penjenengan itu saya ajak untuk seminar berbagi ilmu ini ya seperti itulah ya. Nah, walaupun saya belum maksimal melakukan, tapi kita mari bersama-sama, bersama-sama begitu. Ya. Nah, perhatikan. Peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa? Masuk. Termasuk apa? Anak itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab atau konsekuensi atau apa tujuannya? Tujuannya apa itu Mang? Menjadi keyakinan kelas. Selalu kembali buku ke tempatnya. Kira-kira kenapa anakmu harus selalu kembalikan buku ke tempatnya? Itu apa makna yang diambil begitu? Itu masuk dalam keyakinan kelas ya. Nah, anak itu kan diyakinkan, ngene loh nak, kalau sampai itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu punya rasa ini. Nah, itu diyakinkan anak itu, gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa efeknya? Tujuannya apa? Keyakinan kelas. Lalu sampai ganggu orang lain, nanti berakibat seperti ini. Nah, kan begitu kan? Nah, jadi seperti ini ya peraturan misalnya ini. Nah, selalu kembalikan buku tempatnya berarti keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti kita harus menghormati orang lain. Gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Menghormati Bapak Ibu guru dan ada komitmen. Tapi harus kita yakinkan kelas itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain dan seterusnya. Ini bahasa sendiri ya Bapak Ibu. Nah itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah,
Tadi ada berapa? Pak Asad, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Ada 5 ya, Pak Nurdi ya? Pak Nurdi. Ada 5 ya? Nah, ini Bapak Ibu, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia biar paham kenapa anakmu seperti itu. Nah iya, lapo anak-anak umek kae wetenge luwe, garek banyu ke loko. Gak fokus pelajaran. Iya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, ini utama. Makanya digere duduk tengah dewe. Tega urip ya gak iso liyane. Makanya bertahan hidup. Ada penguasaan. Artinya biar itu diakui orang lain. Oh iya, dia itu ternyata begini, itu namanya penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu jangan sampai tidak bisa kita beri sayang. Kita tetap apapun modelnya anaknya itu kita beri kasih sayang. Dan dimunculkan seakan-akan aku diterima. Makanya kalau kita biasanya suka menghukum, itu ini hilang kasih sayang dan rasa diterima. Lo mau diseneni Pak nih, lo sekolah diseneni guru nih. Nah, yo kapan nih? Kasih sayang harus gak duwe lo omah, lo sekolah yo gak duwe. Yo hilang kebutuhan dasar manusia. Kan gitu. Akhirnya jangan sampai heran anak kenapa nakal. Mungkin di antara kebutuhan manusianya tidak terpenuhi di situ ya. Kemudian kebebasan. Ada anak itu di rumah sampai wes ojo metu, boleh metu, kamar ae. Ada orang tua seperti itu. Nanti kalau kamu keluar, gangguannya di luar biasa. Gak boleh. Nah, seperti itu. Akhirnya seakan-akan dia itu gak punya kebebasan. Makanya harus kita kontrol, kita beri pelajaran gimana cara kontrol diri. Dikasih wawasan, keyakinan di dalam rumah. Rumah itu dikasih keyakinan juga. Ini loh, nah sampai metu ini. Tidak langsung dilarang, nggak boleh keluar, boleh, buka kamar kunci tutup. Nah, itu nggak boleh. Itu akan mengurangi kebutuhan dasar manusia. Dia nggak bebas. Terus kesenangan, ini juga kebutuhan manusia. Makanya kalau ada manusia yang biasanya suka OTW, nanti yo jare di. Gak usah dilakno, aja dilakno. Ya. Iku rek butuh-butuh kok bolak-balik klencen ae. Loh. Kebutuhan dasar manusia, ya manusia itu butuh senang, kesenangan. Betul. Ya. Loh, butuh gak apa? Kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Nah, gitu ya. Oke. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tadi sudah berapa jam, Pak? Kita harus sesuai. Berarti kurang 3 menit. Nah, berarti kan sesuai dengan keyakinan kelas kita harus tepat waktu. Yang terakhir, Bapak Ibu, nanti kita akan refleksi ya, refleksi apa yang kita dapatkan di pembelajaran pada siang hari ini. Mungkin apa yang sudah dipunyai. Pak Suryanto bisa maju ke depan, atau Pak Asad, atau Pak Nurdi, atau kita untuk refleksi. Kita sama-sama refleksi apa yang kita dapatkan ilmu pada hari ini yang dengan terima. Monggo Pak Asad boleh maju Pak. Aku. Oh ya. Silakan Pak Teguh. Pak Teguh. Ke depan Pak Teguh. 2 menit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak Kasui luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Iya, ideal sekali, ya. Itulah Bank Indonesia. Iya betul, ideal sekali, ya. Jadi mengkonsep suatu pembelajaran itu sangat sempurna di Indonesia. Tapi lah prakteknya itulah yang menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita semua sebagai seorang guru. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasui memang membuka bagi kita semuanya. Ya, tapi biasanya ku ilik dulu. Mari kita lali maneh, aslinya metu. Tapi paling tidak, apa yang disampaikan Pak Kasui itu membuka bagi kita semua bahwasanya kita itu memang harus belajar dan belajar. Masalahnya itu di sini, kita itu kadang terbebani dengan yang mana kita itu sebagai guru dan di punggung kita itu banyak tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan guru. Itu loh yang membuat kita itu dalam artian jalan di tempat. Jadi konsep itu luar biasa sekali. Jadi kalau diukur setinggi Monas, setinggi apa, tapi praktek di lapangannya kita tidak bisa menerapkan yang sangat ideal sekali. Nyaris saja tidak bisa, apalagi untuk ideal. Sehingga seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya sangat penting sekali. Tapi dilema menjadi di lapangan akan apa itu istilahnya? Terbukti jadi dilema di satu lapangan, ya. Ambil contoh tadi apa disampaikan oleh Bu Ita, suatu memberikan apa itu hukuman kepada beban kepada guru BK saja jelas tidak mampu. Kalau dibawa pada guru sama saja jelas tidak mampu. Nah, ini ngeramut bocah sing gak tahu melbu sing perkara-perkara, terus ngeramut si bocah sing api-api iki kapan ngulangi. Nah itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita itu semua, kapan ngulangi, akhirnya seperti itu. Tetapi perlu digarisbawahi di sini bahwa suatu kegiatan itu apapun yang dilakukan, ya pasti akan ada hikmah, pasti kita akan mencontoh, akan mengikuti, menuruti ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun itu. Kalau 100% sudah tidak mungkin. Titik enggak masalah. Karena apa? Dari kecil itulah yang akan menjadi perubahan bagi kita sebagai seorang guru. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Pak Kasui tadi betul. Ya, kita sebagai guru itu memang harus banyak belajar dan belajar. Ya, karena yang kita hadapi itu benda hidup. Beda kalau kita hadapi itu benda mati. Sehingga apa? Kita harus selalu up to date, selalu terbuka mata, telinga, hati juga informasi dari luar. Itu saja dari saya. Intinya adalah ilmu yang diberikan akan sangat bermanfaat untuk saya, Bu Tutus, Bu Ita, Pak Nudi, semuanya pasti akan pasti yang disampaikan Pak Kasui di AKM mesti akan kita tiru. Ya, walaupun tidak bisa 100% tetap itu 1%, 5% tetap akan kita tiru. Itulah manfaat dari yang namanya seminar atau diklat atau apalah yang kaitannya dengan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Tetap positif ya Pak Teguh ya. Tetap positif. Mungkin barangkali dari Ibu, tadi Bapak barangkali satu lagi untuk refleksi untuk materi pada pagi hari ini. Barangkali ada refleksi, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini yang saya dapat berdasarkan yang saya cermati tadi ada refleksi dari motivasi dari eksternal dan internal. Nah, kalau eksternal kan tadi ada dari guru penekanan
tahu hadiah-hadiah itu kan eksternal, yang internal dari diri siswa sendiri. Berarti kalau yang motivasi internal di sini kita harus kolaborasi, Pak. Bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi internal tersebut dari diri kita, gitu. Kita harus kolaborasi mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Misalkan di sini ada guru mata pelajaran akidah akhlak, PAI ya, itu kan kita kolaborasi memberi dorongan kepada siswa itu bagaimana caranya untuk berbuat jujur misalnya ya. Motivasi internal itu kan contohnya gini, pada waktu ulangan anak itu merasa saya itu merasa bisa, merasa jujur, saya tidak mau nyontoh ngepek dicontohi koncone mo. Dari hasil dirinya sendiri itu motivasi internal. Lain dengan yang teman-temannya yang lain nyontoh itu kan seperti itu. Nah, cara menumbuhkan motivasi internal itu bagaimana, ini ya masukan dan juga pertanyaan. Jadi harus itu tadi menurut saya ya harus kolaborasi. Jadi tidak satu guru saja yang bukan juga dari guru BK saja yang menangani seperti itu, jadi harus kolaborasi menurut saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sebagai sudah memberikan refleksinya pada pertemuan terakhir ya Bapak Ibu. Nanti ditutup oleh Pak Fakir kegiatan hari ini. Jadi intinya begini Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang kita kenal itu adalah ing ngarsa sutrada ing madya mangkasa tuturi. Ini tujuan kita utama itu adalah tuturi handayaninya. Mengapa logone Kemendikbud itu kenapa kalau logone tuturi handayani? Kira-kira jenengan kan nggak tahu. Lah apa kok digawe logo ngono, kenapa? Tujuan utama pendidikan itu adalah tuturi handayani. Artinya kita menjadi guru itu mestinya di belakang menuntun anak. Anak itu diberi kebebasan. Kita hanya untuk menuntun. Arti menuntun itu apa? Ya apa caranya anak itu gak tiba, ya apa caranya? Ya kita tuntun, kita arahkan. Tujuan kita itu begitu. Tidak memberi contoh saja kita. Tujuan akhirnya nanti adalah tuturi handayani. Anak merdeka belajar. Nah gitu maksudnya begitu. Jadi penjelasan biar tahu kok tuturi handayani ya. Nah itu tujuannya itu. Nah ya, jadi anak itu secara aslinya anak itu sudah memiliki bakat secara lahir. Ya, mari lahir terus bakat dewi-dewi. Cuma kita sebagai guru itu hanya menebalkan, tugas kita adalah menebalkan bakat kemampuan yang dimiliki oleh anak. Mek nebal mentok. Nah, gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kasui SPD yang telah menyampaikan seminar pada siang ini. Temanya diseminasi budaya positif. Untuk itu apa-apa yang disampaikan tadi semoga bermanfaat untuk pembelajaran, untuk mendidik siswa-siswi kita. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu doa. Sebelum acara doa dibacakan, saya sebagai pembuka acara dari awal sampai akhir, bila ada khilafan saya mohon maaf dan saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada Bapak Nurdi SPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, cara ini mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa rahmana Allahumma ij'alna mawladana wa dhurriyyatana jama'atan min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma atina bil iman wa atina bil islam. Allahumma atina bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.